Ada sebuah kejahatan besar sedang terjadi pada anak-anak Indonesia yang dipaksa menjadi pengemis. Hukum perlindungan anak terasa tumpul dalam penanganan tindak pidana pada kasus anak-anak yang dipaksa menjadi pengemis. Penindakan pada kasus ini biasanya hanya terjadi jika dirasa kasusnya sangat keterlaluan. Misalkan, saat anak-anak itu dipukuli di muka umum, dirantai, atau tertangkap tangan sedang menjajakan usaha pengemisan atau prostitusi. Praktek tindak pidana pengemisan oleh anak bukan lagi kasus individual, namun telah menjadi sebuah gejala sosial pembiaran tindak pidana. Kejahatan pada kelompok anak-anak yang dipaksa untuk menjadi pengemis telah memenuhi kategori pelanggaran HAM yang berat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 7 huruf A, pasal 9 huruf C, yaitu kejahatan genosida berupa perbudakan pada anak, perampasan kemerdekaan, perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, serta penyiksaan. Yang dalam hal ini, sasarannya adalah kelompok anak yang miskin atau dimiskinkan. Anak yang dijadikan pengemis belum cakap secara hukum. Mereka belum mampu menentukan apa yang baik, aman, atau sehat bagi tumbuh kembang fisik dan mental mereka. Mereka belum terkategori berdaya untuk mampu memutuskan nasibnya sendiri, atau apalagi melawan mafia pengemis yang sangat kuat, kaya, dan terbiasa melakukan kejahatan yang tidak terbatas. Nyaris tidak ada pengawasan atau apalagi perlindungan pada kehidupan anak-anak yang dijadikan pengemis atau lumpen lainnya. Kasus ini tidak main-main besarnya. Kita tidak tahu pasti berapa jumlah korban mafia pengemis di Indonesia. Yang kita ketahui hanya dugaan yang diperhitungkan dari jumlah tunawisma di Indonesia, yaitu sekitar 3 juta jiwa. Mereka menyebar di berbagai kota. Tahun 2019 tercatat jumlah gepeng sekitar 28.000 jiwa di Jakarta. 77.500 jiwa lainnya tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia. Kejahatan pada orang miskin memang mendapat perhatian lebih minim jika dibandingkan perhatian yang dicurahkan pada kejahatan dengan sasaran kelas menengah atas. Kebijakan melindungi kelompok masyarakat pasti selalu terkait dimensi teknis tentang keterjangkauan, prioritas, dan sejauh mana moral hazard harus mendapat perhatian dalam desain kebijakan. Kelompok miskin, terutama lumpen, biasa diidentikan dengan orang tiada guna, OTG, orang yang jahat, manusia yang kelahiran, derita, atau kematiannya tidak perlu diperbincangkan sepanjang tidak terlalu mencolok dan mengoyak kemanusiaan. Menurut pasal 18 Undang-Undang Pengadilan HAM, penyelidikan kasus anak-anak yang dipaksa untuk menjadi pengemis adalah kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jika perkara anak-anak yang dipaksa menjadi pengemis ini ditangani, pasti akan menyedot sumber daya yang sangat besar dan jangka panjang. Lawannya adalah, pertama, pasti oligarki pengemis. Mungkin juga anak-anak yang menjadi korban itu ikut melawan. Mereka sudah dijejali pelajaran hidup dengan sistem yang berbeda, di mana mengemis adalah profesi yang sangat menghasilkan dan ada penguasa yang harus mereka patuhi, yaitu orang dewasa yang menjadi pihak yang memaksa mereka mengemis, sekaligus yang melindungi dan menaungi hidup mereka. Sebuah kenyataan pahit di negara kita. Perlindungan bagi anak-anak yang dipaksa mengemis terkendala dengan dehumanisasi pada nilai anak yang miskin dan lumpen. Mereka bukan tergolong anak-anak manusia yang mendapat prioritas untuk dilindungi. Negara wajib bertindak sesuai kewenangan untuk melindungi anak-anak yang dipaksa untuk menjadi pengemis, mereka yang dieksploitasi oleh orang dewasa. Langkah pertama adalah menyelamatkan mereka, dan langkah hukum perlindungan harus dilakukan. Payung hukum kekuasaan sebagai orang tua atau wali dari para eksploitator anak-anak pengemis ini harus dicabut dan dialihkan pada perlindungan negara. Beranikah negara mengambil langkah ini? Atau maukah negara melindungi anak-anak Indonesia yang sejak terlahir telah dieksploitasi?